Bismillahirrahmanirrahim. Ujian komprehensi berbagai daljab ya ibarat sekarang dari beberapa atas nama Fibrinanti Anggini Nawawi. Pada ujian ini kita akan melaksanakan tiga sesi pertama. Febri nanti akan menulis dan membaca surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5 dan menulisnya ayat 1 sampai 3. Nah, Ya, selanjutnya dilaksanakan praktik mengajar, cuplikannya, dan yang terakhir uji pengetahuan. Disilakan untuk sesi yang pertama, membaca dan ya, menulis. ya Pak. Al-Maidah ayat 1 sampai 5, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mihillis soidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadya walal kala ida wala aminal baital harama ma yabtaguna fadlam min rabbihim waridwan wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'du wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutarat diyatu wan nati hatu wa ma ukalaz sabu'u illa mazakaitum wa ma zubiha alan nusubi wa an tastaqsimu bil arlam zalikum fiku al yawma ya'izal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum
yansawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadin. Famanid turrofi muhmasatin goirom mutajani fi'ilis fa innallaha ghafurur rahim. Tas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla kumut thayyibat wa ma allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimu nahunna mimma allamakumullahu fakulu mimma amsakna alaikum waskurus mallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul lazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanutu minal mu'minuti wal muhsanutu minal lazina utul kitaba min fablikum iza utaitumuhunna ajura hunna muhsinina ghayra musafihina wala muttahizi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Shadaqallahul azim. Oke, silakan ditulis ayat 1 sampai 3. Bapak.
Bapak sudah? Sudah, Tunjukkan, Pak. ditunjukkan. Di foto saja terus japri ke saya. Oh, iya, Pak. Sekarang dilaksanakan praktik mengajar ya. Iya, Pak. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Insya Allah selalu sehat ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu akan absen satu persatu dulu ya. Jika namanya Ibu sebutkan, mohon untuk mengatakan hadir agar Ibu tahu siapa saja yang sekolah hari ini dan siapa saja yang tidak sekolah hari ini ya. Yang pertama, adik Celi Mukodompit, adik Fatriawati, adik Fauzia Mukodompit, adik Hadijah Agu, adik Hana Safitri Tayeb, adik Hairatul, adik Linda Fitria, adik Rikawati Peputungan, adik Santri Lamuko Ago, adik Silvana Sondak, adik Silvia Febrianti, adik Siti Hartina di Lapanga, adik Siti Hartini Mokoginta, adik Sri Wahyuni Burhan, adik Suhartina Peputungan, dan yang terakhir, adik Sulianti Mamonto. Ya, alhamdulillah berarti hari ini semuanya hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, apakah anak-anak pernah mendengar atau pernah melaksanakan sholat Jumat? Iya. Bagaimana dengan sholat duha dan sholat tahajud? Ya, sekarang kita akan mulai melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang materi Aku Anak Soleh. Hari ini kita akan belajar mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 7.
Peserta didik dapat merumuskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Peserta didik mampu menunjukkan tata cara ibadah sholat Jumat dengan baik, dapat menguraikan ketentuan dan tata cara sholat duha dengan baik, mampu membuat tata cara ibadah sholat duha dengan baik, mampu membangun kebiasaan sholat tahajud, mampu mempraktikkan ibadah sholat tahajud dengan baik, dan yang terakhir, peserta didik mampu melaksanakan kebiasaan berperilaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yaitu sholat Jumat wajib bagi seorang muslim, laki-laki, merdeka, dan balik, serta berakal sehat, penduduk tetap, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama, seperti sakit atau orang yang bertugas menjaga orang sakit parah. Nah, demikian juga jika cuaca tidak bersahabat seperti hujan lebat, terik panas matahari, atau dingin yang menyengat. Nah, termasuk juga halangan yang dibenarkan adalah rasa takut terhadap diri, bahkan harta yang dikhawatirkan hilang. Jadi anak-anak, apa saja kewajiban melaksanakan sholat Jumat? Nah, yaitu ada 7 seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib mengerjakan sholat Jumat? Nah, tentu tidak wajib bagi mereka mengerjakan sholat Jumat, yaitu bagi perempuan, anak kecil, orang yang sakit, dan musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, untuk keperluan yang dibolehkan oleh agama. Nah, mereka-mereka ini itu tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat, namun tetap wajib melaksanakan sholat zuhur, karena jika mereka ikut mendirikan sholat Jumat, maka sholatnya sah. Kewajiban sholat zuhur bagi mereka yaitu menjadi gugur. Anak-anak perempuan, kalian boleh ikut hadir di dalam masjid dan mendirikan sholat Jumat. Akan tetapi ingat, keinginanmu untuk hadir di masjid disesuaikan dengan keadaan di masjid sekitar tempat tinggalmu. Jadi anak-anak, sudah jelas kan kewajiban bagi mereka yang melaksanakan sholat Jumat? Ya, benar sekali anak-anak. Nah, di sini Ibu tampilkan niat sholat Jumat, yaitu pertama, niat kalau kita menjadi imam, yaitu kita harus membaca niat usolli fardul Jum'ati imaman lillahi ta'ala. Nah, ini ada video. Jika kita menjadi makmum, kita harus berniat usolli fardul Jum'ati makmuman lillahi ta'ala. Nah, itulah niat sholat Jumat. Adapun tata caranya yaitu yang pertama,
takbiratul ihram atau mengatakan Allahu Akbar. Nah, yang kedua, membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian, setelah membaca surat Al-Fatihah, anak-anak, kita membaca surat pendek atau surat Madaniyah. Nah, tata cara sholat Jumat yaitu yang pertama. Tata cara sholat Jumat yaitu setelah membaca surat pendek, kita membaca doa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Kemudian, i'tidal, membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masjid dan min syai'in ba'du. Nah, kemudian kita mulai sujud. Sujud pertama itu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali, anak-anak. Kemudian doa duduk di antara dua sujud. Kita harus membaca doa Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wafu'ani. Dan setelah kita duduk di antara dua sujud, kita kembali sujud kedua dengan membaca doa yang tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Kemudian ya anak-anak, video ibu ternyata berulang-ulang kali. Jadi ibu akan lanjut pada terakhir, tahiyat akhir. Yaitu kita harus membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan yang terakhir kita mengucapkan salam. Itulah tata cara sholat Jumat. Nah, kemudian kita lanjut di materi yang kedua yaitu sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah mu'akkad. Menurut sebagian ulama, sholat sunnah mu'akkad artinya sholat yang sangat dianjurkan untuk didirikan ya anak-anak. Nah, sholat duha ini termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholat duha ini dilakukan pada waktu duha. Apa saja? Ada yang tahu waktu duha itu waktu kapan, anak-anak? Iya, waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari. Sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Itulah waktu duha untuk melaksanakan sholat duha anak-anak. Nah, kemudian niat sholat duha niat sholat duha yaitu usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala.
itulah niat sholat duha yang patut kita ketahui. Nah, dan yang terakhir adalah sholat tahajud anak-anak, di mana sholat tahajud ini termasuk sholat sunnah muakkad. Ingatkah kalian sholat sunnah muakkad? Nah, sholat tahajud termasuk sholat yang tidak pernah juga ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan tidur di awal malam setelah sholat isya. Nah, beliau bangun di pertengahan malam untuk melakukan sholat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seseorang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat diwajibkan atau sholat 5 waktu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun niat sholat tahajud yaitu usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu terkait sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Apakah sudah jelas anak-anak? Ya, jika sudah jelas, sekarang Ibu meminta agar kalian melakukan kelompok. Nah, kelompok ini dibagikan dalam 3 kelompok. Setiap kelompok harus membuat sebuah proyek di mana masing-masing kelompok membuat atau mendemonstrasikan sholat yang kelompok pertama. Di kelompok pertama yaitu ada adik Celi, adik Fatiawati, adik Fauzia, adik Hadijah, sama adik Hana. Nah, kelompok pertama ini harus membuat proyek mempraktekkan sholat Jumat dengan cara membuat video. Nah, kemudian kelompok kedua yaitu ada adik Khairatul, Linda, Rika, Santrila, Silvana. Nah, kelompok kedua ini membuat poster terkait dengan sholat duha. Sudah paham kan kelompok 2? Dan yang terakhir, kelompok 3. Nah, kelompok 3 yaitu membuat 3 dimensi atau tidak terkait dengan sholat tahajud. Nah, setelah hasil tersebut akan dipresentasikan di depan kelas oleh ketua-ketua kelas. Sudah jelas ya anak-anak, Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat karya tersebut. Ya, silakan anak-anak. Iya, kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Ya, jika sudah selesai, sekarang presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke,
Baik anak-anak. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 karena telah membuat hasil proyek yang Ibu maksud. Sekarang, untuk masing-masing siswa akan membuat tugas berikut. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan pada mata pelajaran berikutnya. Jadi sebelum mata pelajaran dimulai, tugas ini harus dimasukkan ke Ibu ya. Nah, baiklah anak-anak. Kita telah masuk pada penghujung pembelajaran. Nah, sekarang marilah kita sama-sama menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu sholat Jumat, hukumnya wajib bagi laki-laki muslim dewasa yang tinggal di suatu tempat. Waktunya dilaksanakan pada hari Jumat setelah waktu zuhur dan didahului oleh khutbah. Nah, keutamaan sholat Jumat ini merupakan ibadah khusus hari Jumat, menggantikan sholat zuhur dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian sholat duha, hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya yaitu dilaksanakan setelah matahari terbit, sekitar sepertiga waktu hingga menjelang waktu zuhur. Nah, keutamaan sholat duha ini yaitu memperoleh rezeki, kesehatan, dan pahala yang besar. Kemudian, sholat tahajud, hukumnya yaitu sunnah muakkad, dianjurkan namun tidak sekuat sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Nah, keutamaan dari sholat tahajud ini yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapatkan ketenangan hati. Ya, anak-anak. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini akan selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat. Nah, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta adik Sylvia untuk membacakan doa pulang. Ya, doa pulang. Baik, adik Sylvia, silakan maju ke depan untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabri. Amin. Terima kasih adik Sylvia. Baiklah anak-anak, sampai bertemu minggu depan ya pada pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sampai bertemu lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya masuk ke uji pengetahuan. Iya Pak. Oke. Febri, apa yang Febri pahami tentang teori belajar konstruktivisme dan humanisme? Iya.
Teori belajar konstruktivisme yaitu membangun pengetahuan peserta didik melalui pengalaman. Dalam prinsip konstruktivisme yaitu menekankan pada pengulangan materi serta pemberian hadiah atau hukuman. Nah, teori belajar konstruktivisme ini menyatakan bahwa pengetahuan bukan sekedar salinan dari realitas saja, akan tetapi konstruktivisme ini dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, kalau teori belajar humanistik yaitu menekankan pentingnya potensi diri yang ada pada peserta didik, termasuk aspek emosional dan sosial. Nah, pada teori humanistik ini, peserta didik diberi ruang untuk berkembang secara emosional dan sosial. Kemudian, pada penerapannya yaitu diberikan pembelajaran yang berorientasi pada tujuan, penghargaan, dan prestasi individu. Sudah, Bapak. Berikutnya apa yang Febri pahami tentang TP, ATP, TPACK, PBL, dan PJBL? Silakan jelaskan. Kalau TP atau tujuan pembelajaran adalah target yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik untuk mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran disusun berdasarkan CP yang dirumuskan secara spesifik. Misalnya, pelajaran pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran bisa berkaitan dengan pemahaman siswa tentang penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian sistematis dari tujuan-tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan berurutan untuk mencapai capaian pembelajaran. ATP ini dalam kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara berkelanjutan. Kemudian TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge yaitu pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan konten. Nah, dalam TPACK ini, guru dituntut harus mampu menggunakan teknologi agar pembelajaran akan aktif.
dan peserta didik juga akan merasa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kalau tujuan dari TPACK yaitu dapat membantu guru mengembangkan keterampilannya di era digital ini. Kemudian PBL atau Problem Based Learning yaitu model pembelajaran di mana siswa diberikan masalah yang nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, PBL ini mendukung setiap prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pada pembelajaran PBL ini, siswa diharapkan mampu aktif, berpikir kritis, serta mampu berkolaboratif. Misalnya, menyelesaikan masalah etika dalam Islam melalui analisis ajaran Islam. Dan yang terakhir, project based learning atau PJBL, yaitu PJBL berfokus pada proyek-proyek besar di mana siswa harus bekerja sama menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan masalah di kehidupan sehari-hari. Pada PJBL ini biasanya berhubungan dengan topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, melibatkan misalnya proyek kampanye siswa, web proyek kampanye sosial, tentang pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Oke, selanjutnya apa yang dipahami oleh Febri tentang komponen perangkat bahan modul ajar? Tujuan metode ajar, metode media dan LKPD, serta instrumen asesmen dalam mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Silakan dijelaskan. Ya, Pak. Yang saya pahami dengan komponen-komponen pada modul ajar yaitu critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making, yaitu ada tujuan, materi ajar, metode, media dan LKPD, serta instrumen asesmen. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu menjelaskan hasil yang diharapkan setelah pembelajaran selesai. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu harus spesifik, terukur, serta relevan dan berpusat pada siswa. Nah, dalam kurikulum Merdeka, tujuan ini harus berorientasi pada pengembangan kompetensi serta bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Contohnya pada pendidikan agama Islam, tujuannya bisa memahami
mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian materi ajar adalah konten atau bahan yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi ajar ini harus cocok dengan kurikulum merdeka karena pada materi ajar itu harus disajikan menarik serta kreatif agar peserta didik lebih tertantang dalam pembelajaran. Misalnya dalam mata pelajaran PAI, materi ajarnya bisa berupa ayat-ayat Al-Quran hadis yang diterapkan dalam konteks modern. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran yang digunakan yaitu harus bervariasi, tidak monoton saja. Nah, kenapa harus bervariasi? Karena untuk mendukung gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Metode pembelajaran yang cocok pada peserta didik mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik, seperti diskusi kelompok atau metode-metode lainnya seperti talking stick ataupun demonstrasi. Nah, metode-metode tersebut jika diterapkan dalam pembelajaran itu sangat menarik. Kemudian komponen yang berikut yaitu media dan LKPD. Media pembelajaran itu bisa berupa alat fisik seperti gambar, poster, video, atau media digital lainnya. Seperti yang kita gunakan pada saat ini yaitu pada platform pembelajaran online. Nah, pada media dan LKPD ini harus dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Misalnya dalam pendidikan agama Islam, LKPD bisa berisi soal-soal teka-teki, analisis, yang terkandung di dalam nilai-nilai Islam maupun pada materi-materi ajar. Nah, dan komponen pada pembelajaran yang berikut yaitu instrumen asesmen. Nah, instrumen asesmen digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik dalam keterampilan berpikir kritis, kreatif, reflektif, inovatif, serta mampu mengambil keputusan. Nah, instrumen ini ada beberapa, yaitu contohnya seperti tes esai, proyek, tugas kelompok, analisis, serta refleksi. Kemudian, instrumen ini tidak hanya mampu mengukur kemampuan hafalan saja, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi berdasarkan pemahaman ajaran pendidikan agama Islam.
Sudah, Pak. Saya dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang Febri pahami tentang materi ajar esensial, advance material, materi ajar yang tergambar dimensi pengetahuan, dan materi ajar yang bermuatan HOTS? Yang saya pahami dengan materi ajar esensial yaitu materi yang sangat penting dan relevan untuk dipelajari oleh peserta didik. Nah, dalam pendidikan agama Islam, materi esensial ini bisa berupa konsep dasar akidah, syariah, serta akhlak. Nah, materi ini dipilihkan karena memiliki dampak besar pada pembentukan karakter peserta didik serta relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi advance yaitu materi lanjutan yang meliputi konten yang lebih mendalam seperti misalnya pembahasan lebih mendalam tentang mata pelajaran fikih, muamalah. Kemudian mengapa pentingnya memahami konsep-konsep fikih dan apa saja hikmah dari memahami pembelajaran fikih muamalah untuk membangun transaksi yang adil dan berkah. Kemudian di dimensi pengetahuan yaitu tentang fakta-fakta yang bersifat dasar seperti rukun iman atau rukun Islam. Konseptual yaitu pengetahuan tentang konsep-konsep yang lebih abstrak seperti keadilan sosial dalam ajaran-ajaran Islam. Kemudian prosedural, pengetahuan tentang langkah-langkah atau tata cara, misalnya tata cara sholat yang baik dan benar, atau prosedur di dalam pembagian zakat. Kemudian metakognisi, pengetahuan tentang cara berpikir dan belajar. Misalnya, bagaimana peserta didik bisa menerapkan akhlak mulia dalam menghadapi konflik sosial. Kemudian, materi bermuatan HOTS atau materi yang lebih tinggi, materi yang dirancang untuk membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan. Nah, dalam pendidikan agama Islam, materi HOTS ini bisa berupa menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di zaman modern ini, atau bagaimana ajaran Islam bisa diterapkan dalam resolusi konflik. Nah, peserta didik ini diajak untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Sudah, Pak. Yang berikut, apa yang Febri pahami tentang asesmen awal, asesmen formatif, somatik, teknik asesmen, dan
instrumen asesmen yang berorientasi HOTS. Nah, yang saya pahami dengan asesmen awal itu dia adalah asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai agar mengetahui pengetahuan awal peserta didik dalam kesiapan belajar. Nah, tujuannya ini agar dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan belajar peserta didik dan menyesuaikan dengan metode-metode pembelajaran. Contohnya yaitu pendidikan agama Islam dalam asesmen awal yaitu dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau diskusi singkat terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian asesmen formatif yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung agar untuk dapat memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik yang membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Nah, asesmen formatif ini bersifat prosedural, dilakukan secara berkala dan digunakan untuk mendukung perbaikan peserta didik dalam pembelajaran. Dan kemudian asesmen sumatif yang saya ketahui yaitu dilakukan pada akhir suatu pembelajaran atau bisa dikatakan dengan fase. Nah, untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Nah, asesmen sumatif ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai akhir yang menunjukkan sejauh mana peserta didik memahami materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian, instrumen asesmen yang berorientasi HOTS yaitu menilai keterampilan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan beberapa pengetahuan yang mereka pelajari, serta mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Sudah, Pak. Oke, saya kira cukup ujiannya pada malam hari ini ya. Mari kita akhiri ujian komprehensi PPG Darjab ya, batch 2 tahun 2024. Nama Febrianti Anggin Naloi dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.